Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Krisna Sultan Askia, Mafrenda Wulandari, Nadifa Sofia Rosyada, dan Raffi Harsha Aidan akan memaparkan hasil diskusi kami. Fungsi dua pubah adalah fungsi yang melibatkan dua variabel, yaitu x dan y, dan hasilnya adalah satu variabel baru, yaitu z. Fungsi seperti ini bisa kita bayangkan sebagai sebuah permukaan di ruang 3 dimensi. Selanjutnya kita akan coba ke contoh soal. Sketsalah grafik fungsi f yang diberikan dengan persamaan z sama dengan fxy sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Dimana dengan cara ini kita akan misalkan dulu bahwasanya x dan y itu 0,0 sampai dengan 3,3 akan menghasilkan nilai sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 1, sama dengan akar 2, sama dengan 2, sama dengan 2, sama dengan akar 5, sama dengan akar 5, sama dengan akar 8, sama dengan akar 3, sama dengan akar 10, sama dengan akar 10, sama dengan akar 3, sama dengan akar 13, sama dengan akar 13, dan terakhir sama dengan akar 18. Selanjutnya kita akan ke sketsa. Kalau kita gambarkan secara 3 dimensi, bentuk grafik fungsi ini adalah sebuah perkerucut tegak dengan puncak di titik asal 0,0,0. Kerucut ini terbuka ke arah sumbu Z positif, sehingga semakin menjauh pusat, kerucutnya semakin tinggi. Sedangkan jika kita lihat dari sisi atas, kerucut ini akan tampak sebagai lingkaran-lingkaran konsentris. Setiap lingkaran mewakili nilai-nilai tertentu. Misal Z sama dengan 1, Z sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi semakin jauh lingkarannya maka semakin besar, yang artinya ketinggiannya juga akan semakin besar. Dari penjelasan ini kita bisa simpulkan bahwa fungsi Z sama dengan fxy sama dengan akar x kuadrat tambah y kuadrat membentuk sebuah kerucut tegak. Grafik 3 dimensinya berbentuk kerucut dan beta konturnya berupa lingkaran-lingkaran yang tersusun konsentris. Selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas kurva ketinggian atau peta kontur dari fungsi 3 variabel. Khususnya kita akan menganalisis dan menggambarkan peta kontur untuk permukaan Z sama dengan akar dari 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Nah, ada level ketinggian Z sama dengan 0, 2, 4, dan 6. Pertama, kita pahami dulu bentuk permukaannya. Jadi kita akan kuadratkan kedua sisi dan dapatkan Z kuadrat sama dengan 36 min 9x kuadrat min 4y. Lalu kita balik, jadi kita pindah luaskan 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan z kuadrat sama dengan 36. Jadi bisa dihasilkan x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 ditambah z kuadrat per 36 sama dengan 1. Ini adalah persamaan standar elipsoid dengan semi-aksis 2, 3, dan 6. Permukaan kita adalah setengah elipsoid karena hanya mengambil akar kuadrat positif. Peta kontur sendiri ialah proyeksi 2D dari irisan horizontal permukaan 3D dengan menganggap Z konstan, dalam kurung Z sama dengan K. Kita mengubah masalah 3D menjadi bentuk 2D di bidang XY. Setiap kurva kontur mempresentasikan semua titik X, Y yang memiliki ketinggian yang sama. Sekarang kita analisis kurva ketinggiannya untuk masing-masing nilai Z. Kalau tadi sudah dilihat juga kalau Z itu bisa menjadi K dan kita perhitungkan maka dihasilkan untuk standar elips dengan A-nya itu adalah akar dari 36 min K kuadrat per 3 dan B adalah akar dari 36 min K kuadrat per 2. Kalau kita masukkan nilai Z-nya itu adalah 0, maka K juga sama dengan 0. Maka kita akan masukkan A itu menjadi seperti ini. Akar dari 36 min 0 kuadrat dibagi 3 yang hasilnya adalah 2, lalu B hasilnya menjadi 3 dengan elips dengan sumbu X dari negatif 2 sampai 2 dan sumbu Y dari negatif 3 sampai 3. Lalu kalau kita masukkan Z sama dengan 2, maka K sama dengan 2. Dengan A itu adalah akar dari 36 min 2 kuadrat per 3 dan B adalah akar dari 36 min 2 kuadrat per 2. Yang menghasilkan A itu adalah akar 4 akar 2 per 3 yang adalah A itu mendekati nilai 1,89 dan B itu menghasilkan 2 akar 2 yang mendekati 2,83. Elips yang lebih kecil dengan sumbu X kurang lebih
mendekati sama kurang lebih plus minus ya 1,89 dan sumbu Y mendekati plus minus 2,83. Lalu kalau kita masukkan nilai Z sama dengan 4, maka K juga sama dengan 4 dengan nilai hasil spesifiknya adalah A itu sama dengan 2 akar 5/3 yang mendekati 1,49 dan B itu menghasilkan akar 5 yang mendekati 2,24. Maka ini adalah elips yang lebih kecil lagi dari yang sebelumnya dengan sumbu X itu mendekati plus minus 1,89 dan sumbu Y mendekati plus minus 2,83. Lalu Z kalau kita masukkan nilai 6 maka hasilnya akan menjadi 0 untuk A dan nilai B yang menjadi hanya sebuah titik di 0,0. Untuk bentuknya akan menjadi seperti ini. Di sini adalah Z sama dengan 0, Z sama dengan 2, Z sama dengan 4, dan paling atas adalah Z sama dengan 6. Yang dalam bentuk digital akan seperti ini, dan kalau dalam bentuk manual akan seperti ini. Ini adalah untuk Z sama dengan 0, Z sama dengan 2, Z sama dengan 4, dan Z sama dengan 6. Sekian, terima kasih. Untuk soal yang ketiga, yaitu gambarlah peta kontur dari permukaan yang berhubungan dengan Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Untuk K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi langkah pertama itu, yaitu kita mengubah dari menghilangkan akar ini. Jadi kita disamadengankan dengan Z kuadrat. Maka akan hasil persamaan itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan K kuadrat. Yang pertama itu kita cari K sama dengan 0, yaitu dengan mensubstitusi variabel X itu dengan 0 dan K itu dengan 0. Lalu untuk Y yang sama dengan 0 juga sama, tinggal substitusi variabel Y-nya. Maka akan menemukan hasilnya itu plus minus 0, plus minus 0. Untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 4, itu dapat dilakukan dengan cara yang sama. Maka akan ditemukan hasil yaitu plus minus 1, plus minus 1, terus plus minus 2, sama plus minus 3 dan plus minus 3, lalu plus minus 4 dan plus minus 4. Untuk gambarnya sendiri dapat dilihat di slide selanjutnya. Ini untuk digitalnya, dan ini untuk manualnya, yaitu manualnya itu setelah kita tahu titik koordinatnya, kita tinggal menghubungkan garis per garis. Maka akan dihasilkan, kalau dari atas itu akan seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan dari gambar digital menggunakan GeoGebra dan manual dari perhitungan Z sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Persamaan ini menggambarkan sebuah permukaan kerucut tegak dengan puncak titik pusat koordinat 0,0,0. Secara geometris, nilai Z menyatakan ketinggian, sedangkan XY menyatakan koordinat pada bidang datar. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar jarak titik XY dari pusat, semakin tinggi pula nilai Z. Lalu di sebelah kiri ini ada gambar menggunakan GeoGebra secara digital, menggambarkan permukaan kerucut dapat divisualisasikan secara 3 dimensi. Dari grafik terlihat bahwa potongan horizontal sejajar bidang XY akan membentuk lingkaran-lingkaran konsentris. Setiap lingkaran tersebut merepresentasikan ketinggian tertentu dari kerucut yang ada. Lalu selanjutnya gambar kedua yaitu gambar manual. Secara manual, persamaan tersebut diproyeksikan pada bidang datar dalam bentuk peta kontur. Untuk setiap nilai ketinggian tertentu, misalnya K sama dengan 0, 1, 2, 3, atau 4, berlaku persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan K kuadrat. Untuk K sama dengan 0 terbentuk di titik pusat 0,0,
Lalu untuk sama dengan 1, 2, 3, 4 terbentuk lingkaran dengan jari-jari berturut-turut yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dengan demikian, kita memperoleh peta kontur berupa lingkaran konsentris yang menyatakan ketinggian bertingkat. Kesimpulannya, persamaan Z sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tidak hanya menghasilkan sebuah permukaan kerucut dalam ruang 3 dimensi, tetapi juga dapat divisualisasikan dalam bentuk peta kontur lingkaran konsentris yang menunjukkan level ketinggian tertentu. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.